yang mampu mencapai predikat WBK. Harapannya satker-satker lain, UPT lain di lingkupnya KLHK bisa juga berlomba-lomba mengikuti jejak beberapa UPT yang sudah mendahului. Harapannya seperti itu, sehingga KLHK akan menjadi kementerian yang hebat, kementerian yang sehat, kuat, dan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra Dwi Purnama, masih dalam acara Bonawa Corner. Nah, kita sudah memasuki episode ketiga. Sebelumnya kita bahas tentang penyuluh kehutanan, kita bahas tentang polisi kehutanan. Sekarang nih langsung sama bosnya katanya. Kita bahas tentang katanya Boganinani Wartabone ini dapat penghargaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Langsung dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Boganinani Wartabone, Ibu Kusmayanti. Selamat datang Ibu di Bonawa Corner. Oke. Iya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk duduk duduk di sini. Sebelumnya mungkin kenalan dulu ya Bu. Kenalan dulu Ibu dari mana? Kenapa bisa di Bogani? Oh begitu. Sejarahnya Ibu dulu lah. Sebelum kita ke WBK-nya. Oke. Baik. Nama saya Kusmayanti. Saya biasanya dipanggil dengan sebutan Kusma. Saya di sini menjabat diamanahkan menjadi seorang Kepala Subbagian Tata Usaha. Ya, sejak 2019 lah saya bergabung di Taman Nasional Boganinani. 2019. Ya, sebelumnya saya adalah seorang fungsional di Taman Nasional Boganinani. Pengendali ekosistem hutan. Salah satu jabatan fungsional binaan KLHK. Oke. Terus? Dulu saya berkecimpungan di wilayah air ya, Taman Nasional Bunaken. Sekarang saya ditempatkan di Bogani sini di Kota Mobagu. Gitu Mas Hendra. Sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Tata Usaha. Nah, tahun 2021 Balai Taman Nasional Boganinani Wartabone dianugerahi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Siap. Apa itu, Bu? Apa itu sih? Biar semuanya tahu apa itu. Panjang itu Mas Hendra. Aduh, kalau saya bercerita bisa 4 SKS itu. Yang singkat-singkat saja. Singkat-singkat saja ya. Jadi lebih tepatnya seperti ini. Itu adalah amanah dari peraturan Menpan RB nomor 90 tahun 2021 itu tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi di sini itu Mas Hendra ada 3 tahapan. Jadi kita melakukan pembangunan zona integritas dulu secara internal ya. Kita membangun pondasi kita dulu, baru setelah kita merasa pondasi kita siap, organisasi kita merasa sehat, baru kita mencoba maju dengan pemberkasan administrasi dan bukti-bukti nyata serta testimoni dari pihak-pihak eksternal, dilakukan penilaian-penilaian dan tentunya penilaian oleh Menpan RB, baru setelah itu tersaringlah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Nah, selanjutnya jika kita memang siap dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kita bisa maju menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi ada 3 tingkatan tahapan. Dari ZI menuju dulu, WBBK, baru WBBM. Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, tadi Bu Kusma bilang tentang organisasi yang sehat. Organisasi yang sehat itu seperti apa sih, Bu? Oh, begini Mas Hendra. Jadi kalau misalnya orang apa sih WBK itu orang mungkin sedikit belum semua memahami definisinya. Tapi kalau pun dijelaskan terlalu lebih mudahnya begini, organisasi yang sehat itu adalah di mana kita memiliki ketransparan, transparansi dari pengelolaan anggarannya, transparansi dari pengelolaan SDM-nya, transparansi dalam pemberian sanksi dan reward-nya. Ya, jadi itu ada unsur-unsur transparan. Artinya tidak ada posisi main-main kekerabatan seperti itu Mas Hendra. Nah, selain dari transparansi itu, kita juga berusaha untuk menuju pengelolaan yang akuntabel, pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana itu Bu pengelolaan yang akuntabel? Jadi
kita cerita dulu ya transparansinya tadi gitu loh. Kita melakukan keterbukaan dalam artian begini, dari sisi anggaran yang paling utama ya Mas Hendra ya, dalam upaya pemerintahan itu kita melakukan keterbukaan, artinya semua sama-sama tahu, duduk bersama untuk sebuah pengelolaan rumah bersama. Itu kan yang dibogani, itu yang dikuatkan adalah pengelolaan rumah bersama. Nah itu tidak akan bisa tercapai saling kepercayaan untuk saling bekerja sama ketika kita masih saling mencurigai. Nah maka dari itu paling penting itu ada keterbukaan. Lalu juga ada akuntabel. Jadi apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan itu harus bisa terukur, kinerjanya, hasilnya itu bisa terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, jadi tidak sembarangan. Lalu paling utama lagi juga adalah adanya komitmen bersama untuk kita bergerak berusaha gitu loh ke arah organisasi yang sehat. Jadi di sini mulai dari banyaknya Mas Hendra ya, dari penguatan dari pimpinannya, mulai dari pelayanannya, mulai dari pengelolaan anggarannya, pengelolaan pengawasannya, juga dari pengelolaan SDM-nya. Banyak sekali Mas Hendra. Tetapi intinya seperti itu. Nah, kenapa Balai Taman Nasional Bukit Watubuni berani untuk mengusulkan itu, Bu? Oh, itu alasan keberanian ya. Alasannya gini. Saya sharing ya Mas Hendra ya. Saya punya seorang kawan yang pernah memberikan memberikan pencerahan kepada saya ya. Seperti ini ceritanya. Mas Hendra Muslim? Muslim. Oke, makasih ya Mas Hendra Muslim. Kalau Muslim itu kita salah satu di antara kewajiban kita adalah mengunjungi rumah Allah, Baitullah. Oke, gitu. Kita untuk mau maju ke rumah Allah itu kan banyak persiapan-persiapannya ya, kesehatannya begitu dong. Nah, kita punya persiapan-persiapan menuju rumah Allah. Lalu ketika Mas Hendra sudah sampai di rumah Allah, entah siap dengan tidak siapnya, Mas Hendra menuju ke rumah Allah, Mas Hendra harus punya komitmen dulu kan ya? Komitmen dulu. Oke, komitmen dulu. Ada persiapan-persiapannya, ada langkah-langkahnya Mas Hendra ke rumah Allah. Ketika Mas Hendra sampai di rumah Allah, ketika Mas Hendra pulang, mau tidak mau Mas Hendra itu akan mendapatkan julukan haji. Ya kan? Predikat haji. Mas Hendra mendapatkan sebuah predikat haji. Nah, entah itu adalah sesuatu yang Mas Hendra merasa sudah mampu atau sudah pantas untuk mendapatkannya, tapi Mas Hendra akan otomatis mendapatkan predikat haji tadi. Ya kan, karena Mas Hendra sudah melewati tahapan ke rumah Allah. Nah, di situ sebenarnya ketika Mas Hendra mendapatkan predikat haji, itu akan menjadi referensi ketika Mas Hendra merasa saya harus memantaskan diri dengan predikat saya. Maka tingkah laku kita, tindak lanjut kita, apa yang menjadi kita kerjakan, apa yang kita perbuat akan kita usahakan tidak mencoreng predikat Mas Hendra tadi. Itu dari diri Mas Hendra sendiri, sehingga Mas Hendra akan selalu berpikir untuk selalu mengintrospeksi diri ke arah perbaikan ya. Lalu Mas Hendra pun akan mendapatkan pengawasan dari pihak eksternal, dari orang lain. Wah, sudah haji, masa dia masih seperti itu? Nah, itu artinya Mas Hendra dituntut, dipaksa untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan. Sama dengan WBK ini Mas Hendra. Mungkin saat itu kita merasa kita belum siap, belum pantas, belum mampu, belum, pokoknya banyak belum. Tetapi kan ketika kita pada posisi pesimis belum tadi, kita kan tidak akan pernah bergerak kemana-mana. Nah, ketika kita memang yaudah deh kita coba, sambil memperbaiki diri, memantaskan diri, kita penuhi segala kewajiban-kewajibannya. Nah, lalu alhamdulillah setelah melalui sebuah rangkaian-rangkaian, kita mendapatkan predikat WBK. Nah, sama tadi ketika kita mendapatkan predikat WBK itu menjadi cerminan buat kita untuk selalu mengintrospeksi diri kita, selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan kita, kualitas pelayanan kita, kualitas pengelolaan kita. Kita akan selalu berusaha memperbaiki diri untuk memantaskan diri tadi. Lalu dengan adanya pengawasan internal, kan ada di dalam komposisi WBK itu ada pengawasan dari pihak eksternal. Pihak eksternal akan melakukan penilaian. Di WBK itu juga seperti itu Mas Hendra. Pihak eksternal memiliki akses
untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja kita. Nah itu tadi organisasi sehat itu, kita tidak berdiri sendiri, kita berdiri bersama-sama, kita punya tetangga yang akan mengawasi kita. Nah itulah WBK. Kenapa kita mencoba memberanikan diri, bercermin dari filosofi yang disampaikan oleh kawan baik saya tadi itu, bahwa ya kalau tidak mulai dari sekarang kapan lagi gitu. Jadi penghargaan itu menjadi suatu hal yang membuat kita harus lebih baik lagi nih. Memacu kita untuk lebih baik lagi. Dan memacu kita untuk terus berbuat lebih dengan karya yang lebih, kualitas pelayanan yang lebih, pengelolaan yang lebih, seperti itu Mas Hendra. Jadi apa sih yang membuat kita berani? Ya berani aja, daripada kita hanya sekedar berada dalam ketakutan kita. Kita coba sambil belajar, seperti itu. Dan itu didapat di tahun 2021. Yes, Mas Hendra, kita mencobanya di tahun 2020. Kita sedikit berlari, gitu ya. Ada panduan-panduan, dibantu juga oleh teman-teman dari Eselon 1, dari tim Itjen. Lalu ya itu tadi, alhamdulillah ternyata memang pondasinya di Bogani itu memang sudah kuat. Sebelum kita hanya mencoba merapikan administrasi, tetapi sebenarnya pondasi itu sudah ada di Taman Nasional Bogani. Pondasinya sudah ada. Pondasinya sudah ada. Tinggal melengkapi administrasi. Setelah dapat penghargaan itu jadi pemacu untuk lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi. Harus bekerja lebih baik lagi dan lebih cepat respon. Dan saya dengar nih Bu, ada yang namanya agen perubahan. Apa itu Bu? Agen perubahan. Jadi begini Mas Hendra, untuk memperkenalkan WBK ini, untuk memulai ya, kita kan bukan cuma menang di komitmen ya. Setelah ada komitmen, kita harus melakukan sosialisasi, ya, sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada teman-teman kita, kepada rekan eksternal kita, apa sih WBK itu. Nah, agen perubahan ada tangan-tangannya. Oke, ya, tangan-tangannya agen perubahan itu ada di wilayah-wilayah. Kita tempatkan adalah orang-orang yang ada di wilayah. Agen-agen perubahan ini adalah orang-orang yang memiliki karakter khusus, Mas Hendra. Jadi agen perubahan itu harus memiliki karakter mampu menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah role model, mampu memiliki kemampuan menjadi mediator ketika mengalami suatu permasalahan-permasalahan. Dia mampu menjadi mediator antara sesama pegawai, mediator antara pegawai dengan pimpinan. Nah, orang-orang yang memiliki karakter-karakter tertentu itu adalah agen perubahan, ditunjuk dan di-SK-kan menjadi agen perubahan, dan mereka harus memiliki program kerja Mas Hendra. Dan program kerja itu harus dipantau oleh pimpinannya serta dievaluasi oleh pimpinannya. Gak usah terlalu berpikir jauh. Program agen perubahan itu intinya harus bisa memberikan contoh atau role model, melakukan internalisasi, sosialisasi kepada teman-teman. Sebenarnya WBK itu tuh jalannya tuh seperti ini gitu. Jadi agen perubahan adalah ya tangan-tangan perubahan gitu. Ketika dianugerahi ini Bu, ada nggak Bu dampak positif terhadap pengelolaan kawasannya? Oke, baik, terima kasih Mas Hendra. Dampak yang pertama itu kaget ya Mas. Karena ini Taman Nasional Bogani Nani Wartabone itu saat ini ya Mas Hendra ya masih adalah satu-satunya satker di Direktorat Jenderal KSDAE yang memperoleh predikat WBK. Oke. Tepuk tangan dulu itu. Masih satu-satunya. Satu-satunya di KSDAE. Tapi mungkin saat ini mudah-mudahan satker-satker lain bisa juga mengikuti jejak Bogani, sehingga semakin hari semakin banyak juga satker-satker lain yang berkembang menuju organisasi yang lebih sehat. Nah, itu yang pertama, kagetnya dulu ya Mas Hen. Tapi selanjutnya adalah itu tadi saya bilang itu menjadi cerminan Mas Hendra. Kenapa menjadi cerminan? Menjadi kita cerminan bahwa ini rulesnya. Kita itu bergerak itu harus seperti ini. Kita harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang diberikan
kepada kita, gitu, amanah yang diberikan kepada kita harus mampu mempertanggungjawabkannya. Akhirnya berimpak pada bagaimana caranya kita terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap eksternal terutamanya. Selain itu dampaknya adalah komunikasi kita dengan pihak-pihak eksternal, Mas Hendra. Pihak eksternal Penting sekali itu. penting sekali, dengan mitra kerja, dengan stakeholder pemerintahan setempat, dengan masyarakat terutamanya. Kita masyarakat. bagian pelayanan itu kita terus membangun komunikasi yang intens dengan masyarakat, dan komunikasi yang positif seperti itu. Apalagi masyarakat di sekitar kawasan, Bu ya. Ya, kita harus mampu membangun image bahwa pemerintah itu mampu hadir di tengah-tengah masyarakat melalui komunikasi yang intens. Seperti itu, Mas Hendra. Kalau harapannya sih, Bu, sudah meraih BBK. ZI menuju WBK, Oke. harapannya ke depan Bu Kusma apa? Harapan saya pertama untuk internalnya Bogani dulu ya, bahwa kita semakin kuat dan semakin mantap, semakin bisa mempertahankan eksistensi kita, bisa mempertanggungjawabkan amanah predikat yang diberikan kepada kita, sambil kita terus meningkatkan kualitas pelayanan kita. Mudah-mudahan ketika dievaluasi Bogani ini tetap baik sehingga bisa menuju ke wilayah birokrasi bersih dan melayani. BBM. Nah, harapan selainnya di luar untuk Taman Nasional Bogani adalah ada harapan bahwa bukan hanya Bogani yang mampu mencapai predikat WBK. Harapannya satker-satker lain, UPT lain di lingkupnya KLHK bisa juga berlomba-lomba mengikuti jejak beberapa UPT yang sudah mendahului. Harapannya seperti itu. Sehingga KLHK akan menjadi kementerian yang hebat, kementerian yang sehat, kuat, dan hebat. Demikian Mas Hendra, harapan saya. Yang saya dengar ada jargon-jargon khusus nih yang WBK ini, Bu. Bagaimana itu? Oh iya, Itu bagaimana itu? ada yel-yelnya. Yel-yel. Mas Hendra Bagaimana saya itu? ajarin ya. Oke. Boleh. Mas Hendra saya Boleh. Sebelum itu kita dulu. closing, Saya dulu praktekkan, nanti Mas Hendra ngikutin ya. Siap. Oke. Yel-yelnya itu adalah salam Tarsius. Salam Tarsius. Transparan, sinergi, pembaharuan, dan sepenuh hati. Jadi, transparan, keterbukaan, sinergi itu artinya kita berkolaborasi dengan mitra, dengan pihak eksternal, dengan masyarakat. Pembaharuan memberikan inovasi-inovasi ya untuk membangun. Lalu sepenuh hati itu adalah bentuk dari pelayanan kita prima terhadap masyarakat. Kita coba, Bu. Kita coba. Silakan ya. Salam Tarsius. Transparan, sinergi, pembaharuan, sepenuh hati. Asik. Tepuk tangan Ibu Kusmayanti, Kepala Thank you, Mas Hendra. Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Bogani Nirata. Oke, terima kasih Mas Hendra. Oke.